Saya sampaikan bahwa pengikut Yesus yang sejati sesungguhnya adalah kami umat Islam ini. Karena semua yang diberitakan oleh Yesus dan semua yang diajarkan oleh Bible itu kami justru umat Islam yang kerjakan. Shalom saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam jumpa bagi saudara seiman dimanapun saat ini berada di seluruh Indonesia. Saya berdoa roh, jiwa, dan tubuh saudara dipelihara sempurna oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Nah saudara, saya akan menanggapi video ya. Sebentar saudara akan lihat cuplikannya. Di sana ada reuni para pendeta, mantan para pendeta yang meninggalkan iman Kristen. Lalu dalam pernyataan seorang yang ada di tengah, saya nggak tahu siapa namanya, dia mengatakan saudara bahwa pengikut Yesus yang sejati adalah kami umat Muslim. Itu kata dia. Saya tanya kepada rekan-rekan yang sering menonton video saya, walaupun ini bukan diperuntukkan untuk saudara sekalian, sebenarnya silahkan dijawab. Ini adalah channel Kristen. Kenapa saya tanggapi ini? Karena saya ingin setiap saudara seiman itu tidak tertipu dengan apa yang mereka sampaikan, khususnya Ustadz Kainama juga ada di sana, kemudian ada Dance Mumek, kemudian ada Agustan, ya. Dan dengan percaya diri mengatakan bahwa pengikut Yesus yang sejati adalah umat Muslim, umat Islam itu sendiri, mereka, ya. Jadi mereka mengklaim dirinya adalah pengikut Yesus yang sejati. Nah, saudara, sebelum saya masuk beberapa poin yang dia sampaikan, alasan-alasan mereka menganggap bahwa mereka adalah pengikut Yesus yang sejati, dari sisi etika, ini sudah sangat tidak masuk akal dan ngibul, saudara. Kenapa? Kalau saudara punya rumah, ya, saudara punya rumah, kemudian saya mengaku-ngaku bahwa saya paling tahu isi rumah saudara, maka apa yang saudara bilang ke saya, kamu ini ngaur, ya. Persis seperti itu. Di mana-mana di seluruh dunia, Alkitab apa yang diajarkan oleh Yesus Tuhan, semua mempercayai bahwa ajaran Yesus, ajaran Injil, menjelaskan tentang ketuhanan Yesus. Lalu mereka mengaku-ngaku jadi pengikut Kristus yang sejati, tapi tidak percaya Yesus Tuhan. Saya sampaikan bahwa pengikut Yesus yang sejati sesungguhnya adalah kami umat Islam ini. Karena semua yang diberitakan oleh Yesus dan semua yang diajarkan oleh Bible itu kami justru umat Islam yang kerjakan. Jadi sebaiknya saudara Bapak pendeta muda itu masuk Islam saja untuk meraih apa itu gelar menjadi pengikut Yesus yang sejati. Contoh kecil saja, Yesus berpuasa, Matius pasal 4 ayat 2, atau juga di Imamat pasal 23-29. Yesus bersunat, kami umat Islam juga bersunat. Di Lukas pasal 2 ayat 21, di kitab Kejadian pasal 17 ayat 9 sampai 14. Nah, terus kemudian Bible mengajarkan tentang berhijab, 1 Korintus pasal 11 ayat 5 sampai 6. Kemudian Yesus berdoa kepada Allah di Matius pasal 27 ayat 46. Kemudian Yesus mati dikubur di kafani, umat Islam juga mati dikubur di kafani. Persis kami melakukan apa yang Yesus kerjakan. Yesus mati dikubur di kafani di Matius pasal 27 ayat 59 dan lain sebagainya. Hanya mereka mencocok-cocokkan dengan hal-hal lahiriah yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, dengan mengaku bahwa mereka juga melakukan, saudara. Itu hal-hal lahiriah. Tetapi kita pun orang Kristen melakukan itu. Seperti Yesus berpuasa. Memang orang Kristen tidak berpuasa? Berpuasa, saudara. Ya. Kita pun ada puasa. Makanya seorang dulu ya, ada seorang muslimah kalau tidak salah ya, dia kaget, dia bilang ternyata orang Kristen juga ada puasa. Ketika melihat calon mertuanya saat itu ada puasa, saudara. Jangan pikir bahwa orang Kristen itu tidak berpuasa. Lalu kemudian Yesus bersunat. Yesus bersunat karena dia mengikuti ajaran hukum Taurat. Yesus taat terhadap hukum Taurat. Lalu apakah orang Kristen tidak bersunat? Kristen bersunat, saudara. Saya sendiri pun bersunat. Cuma saja kita ini orang Kristen tidak dipublikasikan, tidak masuk di dalam gereja, rombongan, kemudian sunat massal. Ya, anak saya sendiri sunatnya di rumah, saudara. Tinggal undang saja tukang sunat, lalu selesai. Ya,
Nah, lalu kemudian berhijab, itu di dalam 1 Korintus. Dia mengutip 1 Korintus, ya. Kemudian kadang-kadang mereka menganggap bahwa Paulus itu bukan utusan. Ini kan lucu. Mereka menggunakan surat Paulus, mengutip surat Rasul Paulus, waktu menjelaskan kepada jemaat yang ada di Korintus bagaimana harus berhijab. Tetapi kadang-kadang mencela Paulus sendiri. Kalau kita lihat orang Yahudi ortodoks, saudara, itu mereka berkerudung, ya, berkerudung menggunakan penutup kepala. Dan itu tradisi Yahudi pada zaman dulu. Jadi ini sudah terjadi. Kemudian apa yang disampaikan ini mengklaim seolah-olah bahwa mereka lah pengikut Kristus yang sejati. Ini adalah satu tipuan, saudara. Karena itu saudara seiman yang melihat video-video saya atau yang melihat video-video mereka, saya percaya bahwa anak kecil pun tahu, loh kok ada orang mengaku Islam yang mengklaim pengikut Yesus. Ini adalah satu tipuan. Bagaimana mereka menggunakan Alkitab untuk menipu orang-orang Kristen untuk meninggalkan Kristus dengan dasar bahwa mereka adalah pengikut Kristus yang sejati. Khususnya si Kainama, ya, itu beberapa kali saya lihat di media sosial, saudara bisa lihat sendiri, ngibulnya minta ampun. Dia mengaku sekolah sampai di Vatikan, tetapi di lain sisi pernah mengatakan, saya nggak pernah sekolah, kuliah. Saya ini hanya seorang pemain musik, katanya, saudara. Ya, saya pernah mendengarkan dia ngomong seperti itu. Lalu dengan saya rasa ini mereka-mereka yang terus memanipulasi Alkitab ini benar-benar nggak takut. Saudara, saya benar-benar sedih melihat kelakuan daripada oknum-oknum yang mengaku ustadz, saudara. Tidak takut memutarbalikkan Alkitab. Apakah mereka tidak melihat sebuah ayat yang mengatakan bahwa mereka yang melakukan penyesatan itu sangat besar hukumannya, saudara? Mana bisa mereka mengklaim diri mereka adalah pengikut Kristus yang sejati hanya dengan hal lahiriah yang juga kita lakukan sebagai orang percaya. Pengikut Kristus yang sejati adalah pengikut Yesus yang percaya Yesus Tuhan. Roma 10 ayat 9, apakah mereka melakukan itu? Jika kamu mengaku dengan mulutmu dan percaya dalam hatimu Yesus adalah Tuhan dan Dia dibangkitkan, Elohim, dari kematian, kamu akan diselamatkan. Ini juga adalah surat daripada Rasul Paulus. Kalau mereka mengutip surat Rasul Paulus, mereka percaya tidak? Roma 10 ayat 9. Tidak usah berbicara tentang Rasul Paulus. Rasul yang bersama dengan Tuhan Yesus, Yohanes dan Petrus. Di dalam Kisah 4 ayat 12, pada saat Petrus bersaksi di depan mahkamah agama, mereka percaya nggak kesaksian itu? Mereka yang sering bersama dengan Yesus. Dan keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain di dalam Dia, yaitu Yesus. Dan ini yang diputarbalikan oleh si Kainama. Dia mengarah kepada Elohim, padahal murid-muridnya bersaksi di depan mahkamah agama dan merujuk kepada Yesus. Keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain di dalam Dia, yaitu Yesus. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia. Perhatikan, tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Mereka pengikut Kristus enggak? Mengklaim pengikut Kristus sejati tetapi tidak melakukan ini. Pengikut Kristus yang sejati, saudaraku, adalah mereka yang percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Bukan hanya percaya Yesus adalah Nabi. Masa mereka nggak ngerti ciri-ciri apa yang dimiliki oleh Tuhan Yesus, membangkitkan orang mati yang tidak ada menjadi ada, menyembuhkan orang sakit. Kalau mereka percaya bahwa Yesus akan datang menghakimi dunia, masa ada manusia yang bisa hidup sampai 2000 tahun sampai sekarang? Ini saja mereka tidak mengerti bahwa di dalam Yesus ada ketuhanan. Tetapi mereka tidak mengerti konsep keselamatan dan penebusan. Kenapa? Karena mereka tidak memahami sepenuhnya kitab suci, Alkitab kita.
Baik itu Tanakh Perjanjian Lama dan Injil Perjanjian Baru, saudara. Mereka kadang-kadang mengutip Perjanjian Lama, tetapi seperti terpotong-potong, saudara. Mereka tidak mengerti tujuan yang utuh sebenarnya. Karena itu biarlah firman Tuhan ini menguatkan saudara seiman. Silahkan saudara share kepada saudara-saudara kita untuk menguatkan mereka supaya tidak tertipu dengan pernyataan-pernyataan mereka yang mengaku ustadz yang menjadi pengikut Kristus sejati yang hanya ingin menyesatkan orang-orang Kristen. Apa yang mereka lakukan, saudara, adalah mereka akan menyesatkan orang-orang percaya kepada Kristus. Dan perhatikan, ketika saudara meninggalkan Kristus, Alkitab berkata, penghukuman kekal. Sekarang ini adalah zaman anugerah. Seperti pada zaman Nuh, Elohim berfirman kepada Nuh, buat bahtera. Sama sekarang, ini adalah kasih karunia. Karena itu saudara, gunakan kasih karunia ini. Siapapun yang melihat video ini, kalau saudara mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, saudara akan menemukan Tuhan yang benar. Dan itu dinyatakan dalam Yesus Kristus. Tuhan memberkati saudara sekalian. Amin.